القراءة والتقويم. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah dalam kesempatan ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa taufik, hidayah serta inayahnya selalu bisa kita tempuh, dan salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah ini saya kembali mengajak seluruh jamaah, khususnya diri saya pribadi, agar selalu dan senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya secara maksimal dan meninggalkan yang dilarangnya secara total. Ma'asyiral muslimin al-mu'takifin rahimakumullah. Kita tahu bahwa Al-Quran sebagai pedoman paripurna bagi manusia memuat banyak sekali hal yang utama. Di antaranya adalah kisah teladan orang-orang terdahulu. Dari sekian banyak kisah teladan, sebagian adalah kisah-kisah para nabi. Misalnya kisah Nabi Ibrahim yang mengajak kaumnya berlogika menemukan Tuhan yang Maha Esa. Kisah Nabi Yahya yang semenjak kecil telah dikaruniai hikmah dan kebijaksanaan. Kisah Nabi Yusuf yang menjadi pejuang kebenaran semenjak mudanya. Kisah Ismail muda yang begitu hebat meyakini perintah Allah dan taat kepada ketentuan-ketentuannya. Dan juga kisah pemuda Ashabul Kahfi, legenda remaja yang mempertahankan akidah tauhid, dan kisah-kisah lainnya. Kisah-kisah di atas umumnya dialami dan terjadi pada masa usia produktif. Ini menjadi bukti bahwa masa muda merupakan masa yang paling vital dan produktif untuk bekerja dan berkarya. Pelajar adalah bagian dari proses produktif pada masa itu. Kata-kata yang tidak kalah lantang juga dikembangkan oleh Syekh Mustafa Al-Hulayyai, seorang ulama besar dari Libanon. Dalam karya visionernya di dalam Hidatun Nasyi'in, beliau berkata, "Inna fi yadikum umarul ummah wa fi aqdamikum hayataha faqtimu indamal asadi al-basir wa nahadu nuhudul rawaya taqtadatis salatil tahya bikumul ummah." Di tangan pula, wahai generasi muda, segala urusan bangsa. Dalam langkahmu tertanggung masa depan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, melangkahlah kalian bagaikan seekor harimau yang gagah berani,
yang tidak pernah mundur setapak pun. Bangkitlah laksana para pemegang panji perang yang berangkat menuju medan juang dengan penuh tanggung jawab. Dengan usaha dan hasil karyamu, bangsa kalian akan hidup bahagia. Masyurul muslimin rahimakumullah. Pemuda dengan spiritualitas yang baik tidak akan pernah membiarkan dirinya terkontaminasi oleh hal-hal buruk seperti narkoba, pergaulan bebas, serta tindakan anarkis dan tak bermoral yang merusak stabilitas sosial. Di sisi lain, spiritualitas memberi kekuatan kepada seorang sehingga dia akan tunduk patuh dan takut hanya kepada Allah semata. Inilah yang oleh para ulama disebut dengan muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika muraqabah ini tertanam kuat dalam jiwa setiap pelajar dan kaum muda, niscaya kelak mereka akan tumbuh menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah. Masyurul muslimin rahimakumullah. Motivasi seseorang pelajar agar tidak berhenti mencari ilmu. Tidak ada manusia yang tinggi derajatnya dan mampu mengubah dunia tanpa dibekali dengan ilmu. Demikian pula tidak ada pemimpin hebat yang tidak dipondasi dengan ilmu pengetahuan. Tidak mengherankan jika wahyu yang diterima pertama kali oleh Nabi Muhammad SAW adalah ajakan untuk berilmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah. Membaca berarti meluaskan cakrawala, meluaskan pengetahuan, serta meluaskan hati dan pikiran untuk mengenal Tuhan melalui keagungannya. Spirit Iqra inilah yang harus kita gelorakan di dalam jiwa pelajar dan kaum muda. Sebagai calon pemimpin masa depan, sudah selayaknya kaum muda tidak henti-hentinya membekali diri dengan ilmu. Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, "Tafaqahu qabla an tasudu." Belajarlah kalian sehingga berilmu sebelum kalian menjadi pemimpin-pemimpin. Bahkan secara lebih tegas, Imam Syafi'i berkata melalui bait syairnya, "Wa man fatahu ta'lim waqta syababa fakabbir alaihi arba'an liwafatihi wa dhatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara lidati." Barang siapa menyia-nyiakan waktu menuntut ilmu di masa mudanya, maka bertakbirlah 4 kali atas kematiannya. Demi Allah, hakikat seorang pemuda terletak dalam ilmu dan ketakwaannya. Bila keduanya tidak ada, maka keberadaan sang pemuda sama dengan kematiannya. Mereka yang tidak memiliki ilmu laksana orang yang telah mati. Raga mereka memang hidup, namun hati dan pikiran mereka telah dijemput maut. Karena itulah mereka layak disolatkan dengan bertakbir 4 kali. Ma'asyiral muslimin al-muqtadifin rahimahullah. Oleh karena itu, para pelajar dan pemuda tidak boleh putus harapan. Tidak boleh menjadi pemuda yang mudah frustasi dan pesimis. Karena dalam jiwa pemuda
terdapat jantung yang terus berdetak kencang, ada darah yang mengalir deras dengan dada yang terus berkobar, ada semangat yang terpendam seperti api. Akhirnya, semoga Allah memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita semua dalam mewarisi tongkat kepemimpinan, sehingga menjadikan masyarakat dan bangsa ini lebih bermartabat dan semakin jaya. Amin, amin. Ya mudhibas salihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.